Rahayu. Sedulur sekalian, kita jumpa lagi dalam penelusuran sebuah situs yang kali ini kita mencoba untuk membongkar satu rahasia di Melarak sana, yakni Candi Asu. Kenapa disebut Candi Asu? Dan literasi tentang Candi Asu ini sudah tersebar dalam bentuk bahasa asing, malah bahasanya ngongeng-ngongeng atau gitu. Dan di Candi Asu itu diterangkan bagaimana kisahnya itu juga berkisah tentang ada yang tokohnya Nawang Wulan, ada yang katanya Roso Wulan, ada seorang penenun dengan asu, dan ada celeng, dan ada berbagai macam binatang yang itu masih bisa bicara dengan fabelnya. Tapi bagaimana sebetulnya Candi Asu itu? Disebut candi, tapi tidak yang kita bayangkan memegah seperti Candi Prambanan atau Borobudur, tapi itu hanya sebuah cungkup. Apakah candi itu cungkup, dan apakah cungkup itu candi, atau bagaimana? Ini yang akan kita kupas pada satu saat nanti di dalam jagungan-jagungan. Yang ketiga, di candi, wilayah candi, selain ada kisahnya bahwasanya Nawang Wulan yang tukang tenun alat tenunnya jatuh dan diambil seekor anjing, di sini juga ada nama punden yang sangat menarik namanya, yakni Punden Trowulan. Kenapa? Kalau Punden Trowulan ini, saya seolah-olah terbawa ke satu tempat di mana letak ibu kota atau kota raja Majapahit. Nah, apa hubungannya antara Candi Asu di Melarak dan Mojopahit sana, di Trowulan sana, ibu kota Mojopahit? Ataukah candi ini berdiri pada masa Majapahit? Nah, teka-teki semacam ini yang juga akan kita kupas. Sedulur sekalian, memang keterkaitan antara Wengker, Ponorogo, dan Majapahit jelas keterkaitan. Karena Brewengker yang pertama yang Kudamerta adalah satu tokoh yang beliau adalah mertua dari Hayam Wuruk, salah seorang raja Majapahit yang cukup terkenal dengan Patih Gajah Mada. Yang kedua, pada masa pemerintahan Brewengker Kudamerta ini, kita juga menemukan satu prasasti yang mencatat tentang keberadaan tugas dari Kudamerta atau Brewengker di prasasti, salah satu prasasti yang ada di luar kota. Nah, nanti juga perlu kita kaji-kaji ulang hal semacam ini dalam tayangan-tayangan berikutnya ya. Candi Asu atau Candi Darat terletak di Desa Candi, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo, berkisar sekitar 18-20 km dari jantung kota Ponorogo. Nama Desa Candi, tentu kita membayangkan adanya sebuah candi besar di desa tersebut. Minimal candi itu kita bayangkan seperti Borobudur atau Prambanan atau bentuk-bentuk candi yang lain. Ternyata tidak. Candi hanyalah sebuah cungkup di desa ini. Doro atau yang disebut dengan Candi Asu, ternyata banyak sebaran batu bata kuno yang berukuran lebar lebih dari 20 cm dan masih nampak bekas upacara adat terselenggara di sini dengan adanya seikat merang dan arang yang masih terkumpul. Tentu ini sebagai alat upacara tradisional di daerah Candi Asu atau Candi Dara ini.
Bahkan kami juga menemukan beberapa alat upacara tradisional seperti badek ketan yang berada dalam sebuah gelek ini, dan juga beberapa peralatan lain. Ini menandakan bahwa Candi Asu masih dipakai untuk upacara-upacara tradisional yang ada di wilayah ini. Terus sekalian, jangan lupa untuk senantiasa mengikuti Pengetahuan TV, dan saya mohon bantuannya untuk berkenan subscribe, like, dan bila ada beda pendapat atau pendukung dan data atau bentuk apa, jangan lupa tulis komentar di kolom komentar. Akhirnya, mari kita telusuri. Saudara sekalian, di Candi Asu kita menemukan adanya batu bata besar atau batu bata kuno, yang ini adalah jenis batu bata kuno, batu bata merah ya, ini bata merah kuno. Ini lebarnya saja mencapai 20 cm. Lebarnya 20 cm. Terus panjangnya mencapai 30. Ini coba ini 35 cm. 35 cm itu ya panjangnya. Terus ketebalannya ini kita akan melihat di tempat ini yang masih utuh ini ya. Ini masih utuh. Untuk umpak ini sebabnya untuk umpak untuk umpak ini masih utuh. Berapa senti ketebalannya kita lihat. 10 cm. Ini 10 cm. 10 cm ya, ketebalannya 10 cm. 10 cm kurang 1 cm, titik 1,5 cm. Di pinggir jalan raya kita menemukan batu lumpang yang besar dan panjang. Sepertinya ini adalah talang air yang terletak di sawah sekitar makam desa Candi. Talang air ini terbuat dari tanah liat yang dibakar, seperti cara membuat batu bata merah. Entah ini zaman apa pembuatannya. Sedangkan ini adalah batu nisan yang terletak di makam desa Candi. Orang sekitar menyebutnya adalah makam batu ukir terhadap makam batu nisan seperti ini. Sebelum sekalian, dan apa yang bisa kami sajikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Teriring ungkapan ono rino ono upo ono awan ono pangan. Salam budaya, rahayu.